نعمة فمن الله ثم إذا مسكم. Sejak dahulu, Yesus Kristus telah berbicara tentang masa depan, tentang munculnya sosok yang dikenal sebagai Antikristus, seorang figur yang akan memperoleh pengaruh besar dan diikuti oleh banyak orang dari berbagai penjuru dunia. Hal ini telah lama menjadi perhatian serius bagi banyak orang percaya. Namun, bagaimana jika ada yang mengatakan bahwa sosok tersebut sebenarnya sudah hadir dan dikaitkan dengan sebuah tempat yang sangat dikenal, yaitu Ka'bah di Mekah? Pernyataan ini mungkin terdengar mengejutkan, bahkan sulit diterima. Tetapi sebagian orang percaya bahwa Alkitab tidak pernah menyampaikan sesuatu tanpa makna. Pastikan Anda menyimak hingga akhir, karena di dalam pembahasan ini akan diungkap berbagai pandangan yang dianggap mengejutkan tentang apa yang diyakini tersembunyi di dalam Ka'bah. Setiap hari, miliaran umat Muslim dari seluruh dunia mengarahkan doa mereka ke Mekah 5 kali sehari dengan keteraturan yang luar biasa. Kota Mekah sendiri memiliki nilai yang sangat tinggi karena diyakini sebagai tempat kelahiran Nabi Muhammad. Namun dalam praktiknya, arah ibadah tersebut sebenarnya tertuju pada sebuah bangunan berbentuk kubus yang dikenal sebagai Ka'bah. Bangunan ini bukan sekedar struktur biasa, melainkan pusat spiritual yang memiliki makna mendalam bagi umat Islam di seluruh dunia. Ketika membahas bagian dalam Ka'bah, disinilah berbagai spekulasi mulai bermunculan. Di salah satu sudutnya, terdapat sebuah objek yang sangat dikenal, yaitu batu hitam. Sejak lama, banyak orang mempertanyakan asal-usul dan hakikat batu ini. Beragam teori muncul, namun hingga kini, misterinya masih belum sepenuhnya terpecahkan. Sebagian narasi kemudian berkembang lebih jauh, menyebut bahwa di dalam ruang suci tersebut tersimpan suatu rahasia besar yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Dalam sudut pandang tertentu, muncul klaim yang mengaitkan batu hitam dengan konsep keilahian dalam tradisi lain. Hal ini tentu memunculkan perdebatan dan mengajak orang untuk merenungkan hubungan kompleks antara keyakinan, simbol, dan tempat suci. Narasi ini kemudian berkembang ke arah pertarungan besar antara kebaikan dan kejahatan. Dalam beberapa interpretasi, disebutkan tentang hadirnya seorang nabi palsu yang akan memainkan peran penting dalam skenario akhir zaman. Bahkan ada yang menghubungkannya dengan tokoh sejarah tertentu, meskipun hal ini merupakan pandangan yang sangat kontroversial. Dalam kitab Wahyu pasal 13, disebutkan tentang sebuah gambaran yang akan menyesatkan banyak orang sehingga mereka memberi penghormatan kepada kekuatan yang digambarkan sebagai binatang. Hal ini sering ditafsirkan sebagai simbol penyesatan besar yang terjadi di akhir zaman. Seiring narasi ini berkembang, pembaca diajak untuk merenungkan makna dari simbol-simbol tersebut, tentang iman, nubuat, dan perjuangan antara terang dan kegelapan. Yesus digambarkan sebagai sumber hikmat yang memberikan pemahaman kepada mereka yang mencari kebenaran. Kemudian muncul pertanyaan tentang pedang yang disebut dalam Wahyu pasal 19. Dalam tafsir tertentu, pedang ini bukanlah senjata fisik, melainkan melambangkan firman yang keluar dari mulut Yesus, sebuah simbol kekuatan ilahi yang mengalahkan kejahatan. Lebih lanjut, Wahyu 17 pasal 8 menggambarkan sosok binatang yang pernah ada, lalu lenyap dan akan muncul kembali sebelum akhirnya dihancurkan. Gambaran ini menimbulkan rasa heran dan ketakutan bagi mereka yang menyaksikannya, terutama bagi yang tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Ada pula pembahasan tentang asal-usul batu hitam. Dalam tradisi Islam, batu ini diyakini berasal dari surga. Namun dalam narasi alternatif, ada yang mengaitkannya dengan sosok yang jatuh dari surga, sebuah interpretasi yang sangat berbeda dan tidak diterima secara luas. Narasi ini kemudian berkembang dengan menggambarkan akhir dari sosok-sosok yang dianggap sebagai penyesat, yang dalam kitab Wahyu disebut akan menerima hukuman di danau api. Dalam surat 2 Tesalonika, Rasul Paulus juga menyebut tentang manusia durhaka yang untuk sementara waktu masih ditahan oleh kuasa Roh Kudus hingga waktunya tiba untuk disingkapkan dan dikalahkan. Selanjutnya, muncul refleksi tentang arah doa dan praktik ibadah. Ada yang mencoba mengaitkan praktik tersebut dengan tradisi kuno lainnya, meskipun hal tersebut masih menjadi perdebatan panjang.
Ketika membahas akhir zaman, narasi ini menggambarkan bahwa saat kuasa penahan itu diangkat, maka kejahatan akan muncul dengan lebih nyata, dipimpin oleh sosok yang disebut antikristus. Namun pada akhirnya, kemenangan tetap berada di pihak kebenaran ketika Anak Manusia kembali datang. Yesus juga pernah menyampaikan perumpamaan tentang gandum dan lalang, yang menggambarkan perbedaan antara orang benar dan orang jahat. Dalam perumpamaan itu, keduanya dibiarkan tumbuh bersama hingga waktu panen tiba, di mana pemisahan akan dilakukan. Makna dari perumpamaan ini dijelaskan bahwa pada akhir zaman, para malaikat akan memisahkan yang benar dari yang jahat. Yang benar akan menerima kehidupan kekal, sementara yang jahat akan menghadapi penghakiman. Dalam kitab Wahyu pasal 13, digambarkan dua sosok pending. Binatang pertama yang melambangkan kekuatan penentang, dan binatang kedua yang berperan sebagai nabi palsu. Keduanya bekerja bersama dalam sistem yang menyesatkan manusia. Menariknya, istilah anti dalam antikristus tidak hanya berarti melawan, tetapi juga bisa berarti menggantikan. Artinya, sosok ini tidak selalu tampil sebagai musuh yang jelas, melainkan bisa muncul sebagai figur yang tampak benar, bahkan menyerupai penyelamat. Dalam cara yang halus dan meyakinkan, ia berusaha menarik perhatian banyak orang, mempengaruhi pikiran dan hati mereka, dan menampilkan dirinya sebagai sosok yang layak diikuti. Kuatkanlah hatimu, sebab Tuhan telah memberikan jaminan bahwa segala sesuatu yang telah Dia tetapkan tidak akan bertahan lama di bumi ini. Akan tiba saatnya ketika semuanya disingkirkan, tepat ketika Tuhan sendiri turun dari surga dalam kemuliaan dan kuasa yang tak terbayangkan. Peristiwa itu tidak akan terjadi dalam kesunyian. Ia akan disertai seruan yang menggema, suara malaikat agung serta tiupan sangkakala Allah yang penuh kemenangan. Pada saat itu, mereka yang telah meninggal dalam iman kepada Kristus akan lebih dahulu dibangkitkan, dan kemudian mereka yang masih hidup akan diangkat bersama-sama dalam awan untuk menyongsong Tuhan di udara. Sejak momen yang penuh kemuliaan itu, mereka akan hidup bersamanya untuk selama-lamanya. Berbeda dengan berbagai anggapan atau cerita yang beredar, tidak akan ada kesempatan kedua bagi mereka yang tertinggal. Yesus sendiri telah menegaskan dalam kitab Wahyu bahwa mereka yang tidak tercatat dalam kitab kehidupan tidak akan memperoleh bagian dalam keselamatan itu. Sekarang bersiaplah, karena kita mendekati puncak dari semua ini. Wahyu terakhir membawa pesan yang kuat dan menggugah. Dalam bagian-bagian seperti Wahyu 13 ayat 8 dan 17 ayat 8, dinyatakan bahwa hampir seluruh penduduk bumi akan terseret untuk menyembah binatang itu, kecuali mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Gambaran ini menunjukkan betapa besarnya penyesatan yang akan terjadi, hingga membuat banyak orang tak menyadari kebenaran yang sejati. Dalam penjelasan tersebut, Yesus menegaskan satu hal yang sangat penting. Keselamatan hanya bergantung pada pengorbanannya. Setiap ajaran atau keyakinan yang berusaha menyangkal atau mengubah kebenaran ini, pada dasarnya menjauhkan manusia dari inti karya penebusannya. Disinilah muncul perbandingan yang sering dibicarakan dalam berbagai pandangan. Ada narasi yang menyebut perbedaan antara ajaran Alkitab dengan kitab lainnya mengenai sosok Yesus. Dalam Alkitab, Yesus dinyatakan sebagai anak Allah, juru selamat, firman yang menjadi manusia, yang mati dan bangkit untuk menebus dosa. Selain itu, banyak yang melihat penggenapan ratusan nubuatan sebagai bukti kuat akan keilahiannya dan misinya yang telah dirancang sejak awal. Keselarasan nubuatan tersebut, yang terbentang selama berabad-abad, sering dianggap sebagai penegasan akan kebenaran misi Yesus. Karena itu, penting bagi setiap orang untuk memahami perbedaan antara gambaran Yesus yang disampaikan dalam Alkitab dengan berbagai interpretasi lain yang mungkin mengurangi makna pengorbanannya. Ketika pandangan diarahkan ke Yerusalem, berdiri sebuah bangunan yang sangat terkenal dengan kubah emasnya yang mencolok, yaitu kubah batu. Keindahannya memikat mata, dan bagi sebagian orang bangunan ini memiliki makna spiritual yang mendalam. Namun di balik kemegahannya, terdapat tulisan-tulisan yang menyampaikan pesan teologis tertentu, yang bagi sebagian orang percaya, dianggap sebagai bentuk penolakan terhadap inti ajaran kekristenan.
Dalam konteks ini, ada yang melihatnya sebagai bagian dari pertarungan rohani yang telah dinubuatkan sejak lama, sebuah konflik antara kebenaran dan penyesatan. Seperti yang pernah disampaikan Yesus kepada murid-muridnya, akan datang masa di mana segala sesuatu yang berdiri melawan kebenaran pada akhirnya akan runtuh. Keyakinan akan kedatangan kembali Yesus menjadi pusat pengharapan bagi banyak orang. Pada saat itu diyakini bahwa segala bentuk penyesatan akan dihakimi dan kebenaran akan dinyatakan dengan jelas. Mereka yang telah memutarbalikkan kebenaran akan menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Dalam menghadapi berbagai ajaran dan pengaruh yang membingungkan, penting untuk tetap teguh dalam iman. Jangan mudah terombang-ambing oleh berbagai pandangan yang mencoba mengaburkan kebenaran. Sebaliknya, peganglah keyakinan dengan kuat dan tetap berfokus pada inti iman itu sendiri. Percayalah sepenuhnya kepada Yesus Kristus sebagai sumber keselamatan. Dialah yang akan datang kembali untuk menegakkan kebenaran dan mengalahkan segala bentuk kebohongan. Meskipun dunia dipenuhi ketidakpastian dan kegelisahan, janganlah takut. Di dalamnya terdapat penghiburan yang sejati, kekuatan yang kokoh dan harapan yang tidak tergoyahkan. Ia adalah dasar iman, terang yang menuntun di tengah kegelapan. Sambil menantikan kedatangannya, tetaplah berpegang pada janji-janjinya dan teruslah menyatakan kebenaran dengan keberanian. Karena itu, tetaplah teguh. Jangan biarkan diri digoyahkan oleh tipu daya atau ketakutan. Bertahanlah dalam kasih dan anugerah Tuhan yang tidak pernah berubah. Sebab hanya di dalamnya, manusia menemukan damai yang sejati dan keselamatan yang kekal.